Hai semuanya, seringkali dalam hidup kita bertemu dengan orang-orang yang entah sadar atau tidak meremehkan apa yang kita lakukan. Mereka bisa muncul dari lingkaran terdekat seperti keluarga atau teman, bahkan dari orang asing yang baru sekali kita jumpai. Bentuk meremehkan itu pun bermacam-macam, mulai dari kata-kata yang merendahkan, sikap yang seolah tak menghargai, hingga tatapan yang penuh sinis. Rasanya tentu tidak enak, ada perasaan tersinggung, marah, bahkan mungkin malu. Namun di balik semua itu, kita punya pilihan bagaimana menanggapinya. Apakah kita ikut terpancing emosi lalu membalas dengan cara yang sama, atau memilih untuk membalas dengan cara yang lebih elegan yang justru menunjukkan kelas kita yang sebenarnya? Membalas dengan elegan bukan berarti diam dan pasrah. Elegan di sini artinya kita tetap bisa menegaskan harga diri, menjaga ketegasan, namun tanpa kehilangan kendali diri. Karena seringkali, orang yang meremehkan itu sebenarnya sedang memperlihatkan kekosongan dirinya sendiri. Mereka mungkin sedang insecure, merasa kurang, atau ingin terlihat lebih hebat dengan menjatuhkan orang lain. Jadi, ketika kita terpancing untuk membalas dengan kasar, sebenarnya kita justru sedang terjebak dalam permainan mereka. Elegan berarti memilih cara yang tidak hanya menjaga wibawa kita, tetapi juga memberikan pesan halus bahwa kita bukan orang yang mudah dijatuhkan. Bayangkan ada orang yang berkata, kerjaan kamu gitu doang, semua orang juga bisa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup menusuk jika ditunjukkan secara langsung. Reaksi pertama mungkin ingin marah, membuktikan seketika bahwa kita lebih mampu. Namun jawaban elegan justru bisa sesederhana senyuman dan ucapan singkat. Kalau memang semudah itu, silakan dicoba. Kalimat ringan ini terdengar sopan, tetapi sebenarnya menyimpan ketegasan yang dalam. Kita tidak perlu berteriak atau mengeluarkan energi berlebihan. Cukup dengan jawaban yang tenang, orang lain akan paham bahwa meremehkan kita bukanlah langkah yang tepat. Elegansi dalam membalas hinaan atau remehkan orang lain juga bisa ditunjukkan lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Ketika seseorang meragukan kemampuan kita, salah satu balasan terbaik adalah membuktikan lewat hasil nyata. Misalnya ada orang yang berkata kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan sesuatu. Daripada sibuk berdebat, tunjukkan dengan kerja nyata sampai akhirnya selesai dengan baik. Saat hasil itu terlihat, tanpa perlu bicara panjang lebar, mereka yang meremehkan akan terdiam. Di titik ini kita bahkan tidak perlu merasa dendam, cukup biarkan kenyataan yang menjawab. Menjadi elegan berarti mampu menahan diri dari reaksi spontan yang berlebihan. Kita tahu setiap orang punya harga diri. Ketika direndahkan, naluri kita ingin membela diri sekuat tenaga. Namun orang yang elegan tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Ia tidak mudah terbawa arus emosi, justru ia bisa mengubah momen yang merugikan menjadi panggung untuk menunjukkan kualitas. Elegansi juga bisa terlihat dari cara kita menjaga bahasa. Saat orang lain menggunakan kata-kata kasar, kita tetap tenang dengan pilihan kata yang baik. Itu bukan berarti kita lemah, melainkan justru menunjukkan bahwa kita punya kendali penuh atas diri kita sendiri. Selain itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang meremehkan kita pantas mendapatkan energi kita. Ada kalanya meremehkan adalah cara orang mencari perhatian. Jika kita menanggapinya dengan serius, justru mereka merasa berhasil. Disinilah letak kecerdasan dalam bersikap elegan. Memilih mana yang perlu ditanggapi, mana yang cukup diabaikan. Mengabaikan bukan berarti kalah, justru seringkali itu tanda kedewasaan. Karena ketika kita tidak memberi panggung kepada orang yang meremehkan, mereka akan kehilangan semangat untuk terus melakukannya. Namun elegansi bukan hanya soal membalas atau mengabaikan. Lebih dari itu, elegan juga berarti tidak menyimpan beban di hati. Kita bisa saja tenang di depan, tetapi diam-diam menyimpan dendam dalam hati. Itu bukan elegan, itu hanya menunda ledakan. Elegan berarti benar-benar mampu berdamai, melepaskan, dan tidak membiarkan perkataan orang lain menjadi penghalang langkah kita. Kita sadar bahwa hidup kita terlalu berharga untuk dikendalikan oleh ucapan orang yang meremehkan. Maka kita tetap melangkah maju dengan percaya diri, tanpa harus membuktikan apapun kepada mereka. Kalau dipikir-pikir, orang yang meremehkan sebenarnya sedang memberikan hadiah tersembunyi kepada kita. Mereka menguji kesabaran, melatih keteguhan, dan kadang memberi motivasi tambahan untuk lebih berkembang. Dengan kata lain, ejekan atau hinaan bisa menjadi bahan bakar yang menguatkan, bukan justru melemahkan. Tapi semua itu kembali lagi pada bagaimana kita memilih menanggapinya. Kalau kita memilih untuk sakit hati terus-menerus, maka kita sedang memberikan mereka kemenangan. Tapi kalau kita memilih untuk menjadikan itu dorongan untuk membuktikan diri dengan tenang, maka kita justru sedang membalas dengan cara yang jauh lebih elegan. Elegansi juga terlihat ketika kita mampu menjaga sikap rendah hati walaupun sudah berhasil membuktikan diri. Kadang setelah kita berhasil membalikan keadaan, ada godaan untuk balik meremehkan mereka yang dulu meremehkan kita. Seolah ingin berkata, tuh kan, sekarang siapa yang kalah?
Namun justru di sini letak ujian sebenarnya. Orang yang benar-benar elegan tidak butuh membalas dendam. Mereka cukup menikmati hasil jerih payah, membiarkan fakta berbicara sendiri, tanpa harus menginjak-injak orang lain. Karena elegansi sejati bukan sekedar kemenangan, melainkan kemenangan yang tetap menjaga martabat. Kehidupan ini tidak pernah lepas dari pandangan orang lain. Selalu ada yang mendukung, tapi pasti juga ada yang meremehkan. Tidak semua orang akan memahami perjalanan kita, dan itu wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berjalan dengan kepala tegak, tanpa kehilangan arah hanya karena suara-suara negatif. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, tetapi kita bisa sepenuhnya mengendalikan bagaimana kita merespons. Inilah inti dari membalas dengan elegan, menguasai diri, mengendalikan emosi, dan tetap menjaga harga diri, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ada hal menarik ketika kita berbicara soal meremehkan. Seringkali, orang yang meremehkan tidak sadar bahwa mereka sedang mengungkapkan sisi rapuh dalam dirinya sendiri. Misalnya, ketika seseorang berkata, kamu nggak akan bisa sukses di bidang itu. Bisa jadi sebenarnya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin dia pernah gagal di bidang itu, atau dia tidak percaya diri mencobanya, lalu dia memproyeksikan rasa takutnya kepadamu. Jadi sebenarnya, komentar meremehkan lebih banyak menceritakan tentang kelemahan orang tersebut daripada kelemahan kita. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan jauh lebih tenang dalam menanggapinya. Bukannya tersulut emosi, kita justru bisa tersenyum karena tahu bahwa yang mereka lontarkan hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam hati mereka. Elegan juga berarti mampu mengubah perspektif. Ketika orang meremehkan, kita tidak melihatnya sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk berlatih mengendalikan diri. Dalam setiap ucapan meremehkan, selalu ada pilihan untuk dijadikan pelajaran. Misalnya, kalau ada yang bilang, kamu nggak cocok di dunia kerja itu, kita bisa merenung sejenak lalu menilai apakah ada hal yang memang perlu diperbaiki dari cara kerja kita. Kalau ternyata ada, kita bisa mengambilnya sebagai kritik membangun, walaupun disampaikan dengan cara yang salah. Kalau ternyata tidak ada, ya sudah, cukup kita jadikan bahan tawa kecil dalam hati. Dengan begitu, kita tetap elegan karena tidak menolak mentah-mentah, tapi juga tidak larut dalam rasa sakit hati. Membalas dengan elegan kadang juga berarti menunjukkan kualitas lewat sikap yang berbeda dari orang kebanyakan. Kalau biasanya orang merespons meremehkan dengan marah atau debat panjang, kita justru bisa memilih jalur tenang. Bayangkan situasi di mana orang di depan umum merendahkan kita, lalu semua mata tertuju pada reaksi kita. Kalau kita marah besar, orang lain mungkin akan melihat kita sebagai sosok emosional. Tapi, kalau kita menanggapinya dengan jawaban yang ringan, atau bahkan hanya dengan senyuman percaya diri, orang-orang justru akan menilai kita punya kelas. Elegan bukan hanya soal bagaimana lawan bicara melihat kita, tapi juga bagaimana orang lain yang menyaksikan menilai siapa yang sebenarnya lebih bijak. Selain itu, elegan berarti tidak membiarkan ucapan meremehkan masuk terlalu dalam. Ada pepatah yang bilang kalau anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maksudnya, tidak semua suara harus kita dengarkan. Dalam hidup, selalu ada orang yang berbicara tanpa dipikir panjang. Kalau kita terlalu sibuk mendengarkan setiap ucapan negatif, kita bisa kehilangan fokus pada tujuan besar kita sendiri. Jadi, membalas dengan elegan kadang juga berarti melanjutkan langkah seolah tidak mendengar, karena kita tahu nilai diri kita jauh lebih berharga daripada sekedar komentar yang tidak ada gunanya. Hal lain yang membuat elegan adalah kemampuan untuk menaruh batas yang sehat. Kadang orang meremehkan bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Kalau kita hanya diam terus, mereka bisa mengira bahwa kita tidak punya batas. Disinilah elegansi juga butuh ketegasan. Misalnya, ketika ada rekan kerja yang terus merendahkan hasil kerja kita bisa dengan tenang berkata, saya menghargai pendapat kamu, tapi saya tidak akan biarkan kamu meremehkan saya seperti itu. Kalimat sederhana ini jelas, lugas, tapi tetap tenang. Tidak kasar, tidak emosional, namun cukup kuat untuk memberi pesan bahwa kita punya garis batas yang tidak bisa dilanggar. Elegansi juga seringkali datang dari kepercayaan diri yang kuat. Orang yang tahu siapa dirinya, apa yang sedang dikerjakan dan apa tujuan hidupnya, tidak mudah goyah hanya karena kata-kata orang lain. Mereka sadar bahwa meremehkan hanyalah suara bising di luar yang tidak bisa menentukan nilai dirinya. Bayangkan seperti kapal besar di tengah laut. Meskipun ombak mengguncang, kapal itu tetap melaju karena punya arah jelas. Begitu juga dengan kita. Kalau kita punya tujuan dan kepercayaan diri, ucapan meremehkan hanyalah riak kecil yang tidak akan membalikan kapal kita. Dan jangan lupa, balasan elegan juga bisa dalam bentuk pencapaian jangka panjang. Tidak semua hal harus dijawab saat itu juga. Ada kalanya kita membiarkan waktu yang menjawab. Contohnya, dulu ada orang yang meremehkan kemampuan kita dalam menempuh pendidikan. Mereka bilang, paling kamu nggak bakal bisa lulus. Alih-alih berdebat panjang, kita cukup fokus belajar, bekerja keras, hingga akhirnya bisa lulus dengan hasil yang baik. Bertahun-tahun kemudian ketika mereka melihat pencapaian itu, tanpa perlu kita bicara apapun,
kenyataan sudah berbicara dengan sendirinya. Balasan yang seperti ini jauh lebih elegan karena tidak terburu-buru, tetapi datang dengan penuh bukti. Hal lain yang membuat balasan elegan begitu kuat adalah karena ia tidak hanya menyentuh orang yang meremehkan, tapi juga orang lain yang melihatnya. Saat kita bisa merespons dengan bijak, kita sebenarnya sedang memberi teladan bahwa meremehkan bukanlah sesuatu yang pantas ditanggapi dengan emosi. Orang lain akan melihat dan belajar dari sikap kita. Dengan begitu, kita bukan hanya menjaga harga diri, tapi juga memberikan inspirasi. Ada orang yang mungkin dalam diam berpikir, oh, ternyata begini cara menghadapi orang yang suka meremehkan. Tetap tenang tapi tetap kuat. Tanpa sadar, elegansi kita bisa menular menjadi contoh positif bagi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, elegan adalah tentang keseimbangan. Tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lembek. Tidak selalu diam, tapi juga tidak selalu membalas dengan kata-kata. Elegansi adalah seni menempatkan diri di tengah, dengan tetap menjaga harga diri, mengendalikan emosi, dan menunjukkan kualitas tanpa harus berlebihan. Karena sesungguhnya, cara kita menanggapi orang yang meremehkan bisa mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Jika kita mampu menjaga diri tetap tenang, itu menunjukkan kita punya kendali penuh atas hidup kita sendiri. Satu hal yang sering terlupakan ketika kita dibenturkan dengan sikap meremehkan orang lain adalah bahwa mereka sebenarnya tidak punya kuasa sedikit pun atas hidup kita. Mereka hanya punya kuasa jika kita memberikannya. Begitu kita memilih untuk percaya pada ucapan mereka, saat itulah kuasa itu berpindah. Tapi kalau kita tetap yakin pada langkah kita, maka ucapan mereka hanyalah angin lalu. Disinilah elegansi menemukan maknanya. Kemampuan untuk tetap berdiri tegak tanpa harus membuang energi membuktikan sesuatu kepada orang yang memang tidak mau melihat kita apa adanya. Bayangkan seseorang sedang berjalan di jalan raya, lalu ada orang lain di pinggir jalan berteriak, "Hei, kamu gak akan sampai tujuan." Kalau orang yang berjalan itu berhenti hanya untuk membalas teriakan, ia justru membuang waktunya sendiri. Namun kalau ia terus berjalan dengan tenang, suatu saat ia benar-benar sampai di tujuan, sementara orang yang berteriak itu tetap berdiri di tempat. Analogi ini sederhana, tapi menggambarkan betapa pentingnya untuk tidak mudah terjebak oleh kata-kata meremehkan. Elegansi bukan berarti kita tidak mendengar, melainkan kita memilih untuk tetap melangkah karena tahu tujuan jauh lebih penting daripada komentar orang di pinggir jalan. Namun, ada kalanya meremehkan itu datang dari orang-orang yang kita cintai atau kita hormati. Ini lebih sulit karena perasaan kita terlibat. Misalnya, orang tua, pasangan, atau sahabat sendiri yang tanpa sadar melontarkan kata-kata merendahkan. "Ah, kamu kan gak bisa apa-apa," atau "udahlah, jangan mimpi terlalu tinggi." Ucapan seperti ini terasa jauh lebih menusuk daripada dari orang asing. Disinilah elegansi benar-benar diuji. Kalau kita melawan dengan keras, bisa timbul konflik berkepanjangan. Tapi kalau kita diam total, rasa sakit bisa menumpuk. Maka cara elegan bisa dengan perlahan menjelaskan, "Aku tahu kamu khawatir, tapi aku ingin mencoba dengan caraku sendiri." Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga harga diri, tapi juga menjaga hubungan. Elegansi memang bukan soal diri sendiri, tapi juga soal bagaimana menjaga orang-orang di sekitar tetap harmonis tanpa kehilangan arah kita. Membalas dengan elegan juga berarti tidak perlu tergesa-gesa. Kadang, orang yang meremehkan menginginkan reaksi cepat. Mereka ingin kita terpancing, marah, atau bereaksi keras. Kalau kita bisa menunda reaksi, justru di situ letak kekuatan kita. Saat orang lain berapi-api, kita menenangkan diri dulu, berpikir jernih, lalu baru merespons dengan cara yang tidak mereka duga. Diam sejenak sebelum berbicara seringkali adalah salah satu bentuk balasan elegan. Karena dari diam itu, kita bisa menimbang kata-kata yang paling tepat sehingga jawaban kita bukan sekedar emosi, tapi benar-benar menunjukkan kelas. Ada juga momen di mana elegansi muncul lewat keaslian diri. Kita tidak perlu berubah hanya karena orang lain meremehkan. Justru dengan tetap menjadi diri sendiri, kita sudah memberikan jawaban bahwa kita tidak bisa digoyahkan oleh ucapan negatif. Orang yang elegan tidak sibuk menyesuaikan diri agar disukai semua orang. Dia tahu, tidak peduli sebaik apapun dirinya, tetap akan ada yang meremehkan. Jadi, daripada sibuk menyenangkan semua pihak, lebih baik ia konsisten pada jati dirinya sendiri. Dengan begitu, orang yang meremehkan akan sadar bahwa komentar mereka tidak punya pengaruh apa-apa. Elegansi juga erat kaitannya dengan kesabaran jangka panjang. Karena tidak semua hasil bisa terlihat seketika, kadang balasan elegan membutuhkan waktu.
Misalnya, ketika ada orang berkata kita tidak akan sukses berbisnis, kita tidak perlu terburu-buru membuktikan. Cukup jalani langkah demi langkah, hadapi jatuh bangun, hingga akhirnya bisnis itu mulai berkembang. Saat orang lain melihat hasilnya, mereka akan paham bahwa meremehkan kita adalah kesalahan besar. Dan di titik itu, kita tidak perlu mengucapkan, "Aku sudah bilang," atau mengingatkan mereka pada masa lalu. Cukup dengan keberhasilan yang nyata, kita sudah memberi jawaban paling anggun. Di sisi lain, elegan juga berarti tidak mendendam. Kita bisa saja disakiti oleh kata-kata meremehkan. Tapi, kalau kita terus membawa rasa dendam, itu hanya akan merugikan diri sendiri. Orang yang elegan tahu bahwa dendam tidak akan membawa ketenangan, justru membuat hidup terasa berat. Maka cara elegan adalah melepaskan. Bukan berarti melupakan begitu saja, tapi kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Kita biarkan masa lalu tetap di belakang, sementara kita melangkah ke depan dengan hati yang lebih ringan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya membuktikan orang lain salah, tapi tetap bisa berjalan maju tanpa terbebani kebencian. Sikap elegan juga tampak dalam cara kita memperlakukan orang yang dulu meremehkan ketika keadaan sudah berbalik. Ada saatnya kita berhasil mencapai sesuatu yang dulu diremehkan. Mungkin karir meningkat, usaha berkembang, atau mimpi yang dianggap mustahil justru tercapai. Di titik itu, kita punya dua pilihan, menghina balik atau tetap rendah hati. Orang yang elegan memilih yang kedua. Mereka mungkin akan berkata, "Terima kasih sudah pernah meragukan saya. Itu membuat saya lebih bersemangat." Kalimat ini tidak hanya menunjukkan kebesaran hati, tapi juga memberi pesan bahwa kita tidak pernah menyimpan dendam, justru menjadikan hinaan sebagai bahan bakar. Kunci dari elegansi adalah keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Terlalu keras membuat kita terlihat angkuh, terlalu lembut membuat kita mudah diremehkan. Orang yang elegan bisa menempatkan diri di tengah, tegas tapi tetap sopan, kuat tapi tetap rendah hati. Dengan keseimbangan ini, kita bisa menghadapi siapapun yang meremehkan tanpa menghilangkan diri kita sendiri. Elegansi bukan sekedar sikap di depan orang lain, tapi juga sikap terhadap diri sendiri. Kita belajar untuk menghargai diri kita, sehingga tidak lagi mudah diguncangkan oleh ucapan siapapun. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita baru menyadari nilai dari elegansi saat menghadapi situasi sulit. Ketika dihina, diremehkan, atau dipandang rendah, kita sebenarnya sedang diuji. Apakah akan ikut tenggelam dalam permainan orang lain, atau justru menunjukkan kualitas diri dengan cara yang berbeda? Elegansi itu seperti pakaian tak terlihat yang kita kenakan. Ia tidak selalu tampak mencolok, tapi ketika hadir, orang lain bisa merasakan wibawanya. Membalas orang yang meremehkan dengan elegan, sama seperti menunjukkan bahwa kita punya kontrol penuh atas diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk terjebak dalam kebencian, karena kita tahu arah kita sendiri. Mari kita bayangkan sejenak. Ada dua orang yang sama-sama diremehkan. Orang pertama marah, membalas dengan kata-kata kasar, dan akhirnya terjebak dalam konflik panjang. Orang kedua hanya tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat singkat yang tenang, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Mana yang terlihat lebih kuat? Tentu yang kedua, karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kita membalas, melainkan dari seberapa mampu kita menahan diri dan tetap berdiri tegak. Orang yang elegan tahu bahwa marah itu mudah, tapi menahan diri dan tetap bermartabat itu jauh lebih sulit, dan disitulah letak kekuatannya. Balasan elegan tidak selalu harus berupa kata. Kadang diam adalah jawaban terbaik. Diam bukan berarti kalah, tapi menunjukkan bahwa kita tidak tertarik untuk turun ke level yang sama dengan orang yang meremehkan. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga energi kita agar tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting. Karena sebenarnya, semakin kita bereaksi keras, semakin besar panggung yang kita berikan kepada orang yang meremehkan. Sebaliknya, dengan diam yang tenang, kita justru memperlihatkan bahwa komentar mereka tidak berarti apa-apa. Tapi tentu tidak semua situasi bisa dihadapi dengan diam. Elegansi juga butuh kecerdasan membaca keadaan. Kalau komentar meremehkan sudah melampaui batas dan bisa merusak reputasi kita, maka elegansi berarti berbicara dengan jelas, tapi tetap tanpa emosi berlebihan. Contohnya ketika ada yang berkata di depan orang banyak bahwa kita tidak kompeten, kita bisa menanggapi dengan kalimat seperti, "Saya mengerti pandangan Anda, tapi izinkan saya menunjukkan hasil kerja saya sebagai buktinya."
Kalimat sederhana seperti ini mengembalikan fokus pada fakta, bukan pada debat kusir. Elegan di sini berarti berbicara seperlunya, dengan tenang, tapi tepat sasaran. Elegansi juga dekat dengan rasa percaya diri. Orang yang tidak percaya diri mudah goyah saat diremehkan. Mereka cenderung ingin buru-buru membuktikan diri, atau sebaliknya, merasa down lalu menyerah. Sementara itu, orang yang percaya diri tahu bahwa dirinya lebih dari cukup. Mereka sadar komentar orang lain tidak bisa mengubah fakta tentang siapa dirinya. Itulah sebabnya salah satu fondasi penting untuk bisa membalas dengan elegan adalah membangun kepercayaan diri. Semakin kita yakin pada diri sendiri, semakin mudah kita menanggapi hinaan dengan cara yang anggun. Selain itu, elegansi bisa tumbuh dari rasa syukur. Orang yang syukur tahu bahwa dirinya sudah punya banyak hal berharga dalam hidup. Jadi ketika ada yang meremehkan, mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun. Mereka sadar bahwa hidupnya sudah cukup bernilai, terlepas dari penilaian orang lain. Dengan rasa syukur, kita lebih mudah tersenyum menghadapi ucapan merendahkan, karena kita tahu bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh orang lain. Syukur membuat kita tenang, dan ketenangan itulah yang memancarkan elegansi. Ada juga sisi unik dari elegansi, yaitu kemampuan untuk membalik situasi menjadi hal positif. Misalnya saat ada orang yang berkata sinis, "Kayaknya kamu nggak bakal bisa sukses deh." Kita bisa menanggapinya dengan ringan, "Wah, doakan saja, semoga saya bisa membuktikan kebalikannya." Kalimat ini bukan hanya membalas dengan elegan, tapi juga menyelipkan harapan baik. Alih-alih memicu konflik, jawaban seperti ini justru bisa membuat suasana cair. Kadang, orang yang tadinya berniat meremehkan, malah jadi tersenyum karena balasan kita tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Membalas dengan elegan juga bisa menjadi cermin bahwa kita menghargai diri sendiri. Karena ketika kita menanggapi dengan marah-marah, sebenarnya kita sedang menyerahkan kendali kepada orang lain. Tapi saat kita memilih untuk tetap tenang, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku tidak akan membiarkan orang lain merusak ketenanganku." Inilah inti dari self-respect. Kita menunjukkan bahwa kita punya standar, dan tidak semua orang pantas mendapatkan energi kita. Elegansi pada akhirnya adalah cara menjaga diri agar tetap berada pada jalur yang benar, tanpa terguncang oleh suara-suara negatif di luar sana. Dan menariknya, ketika kita konsisten membalas dengan elegan, lama-lama orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang berbeda. Mereka mungkin awalnya meremehkan, tapi setelah berkali-kali gagal membuat kita jatuh, mereka mulai menghormati kita. Bahkan, sebagian orang yang dulu merendahkan bisa berbalik kagum. Mereka menyadari bahwa meremehkan kita adalah kesalahan karena kita tidak mudah diprovokasi. Dari sini terlihat jelas bahwa elegansi bukan hanya tentang cara kita bertahan, tapi juga cara kita membentuk citra diri di mata orang lain. Satu hal lagi, elegansi itu menular. Saat orang melihat kita bisa menanggapi hinaan dengan tenang, yang ada di sekitar kita bisa ikut belajar. Anak-anak, adik, atau teman dekat yang menyaksikan kita mungkin terinspirasi untuk meniru cara itu. Mereka melihat bahwa ternyata ada jalan lain selain marah atau balas dendam. Dengan begitu, sikap elegan kita tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tapi juga bisa menjadi warisan kecil bagi lingkungan. Elegansi menjadikan kita bukan hanya sosok yang kuat, tapi juga panutan. Kalau kita pikir lebih jauh, membalas orang yang meremehkan dengan elegan sebenarnya bukan tentang mereka, tapi tentang kita sendiri. Itu adalah cara kita menjaga martabat, cara kita menghormati diri sendiri, dan cara kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipermainkan dengan mudah. Orang bisa berkata apa saja, mereka bisa berteriak keras atau menyindir halus, tapi kendali atas diri kita tetap ada di tangan kita. Elegansi adalah bukti bahwa kita tidak bisa digoyahkan hanya dengan suara-suara negatif. Ada banyak cerita tentang orang-orang besar yang di awal perjalanan hidupnya diremehkan habis-habisan. Ada yang dikatakan terlalu lemah, terlalu bodoh, atau terlalu tidak layak. Tapi mereka memilih jalan elegan, tidak membalas dengan hinaan, tidak larut dalam amarah, melainkan bekerja keras dalam diam sampai akhirnya hasil mereka berbicara. Ketika sukses datang, mereka tidak perlu lagi bersuara lantang untuk menegaskan diri. Dunia sendiri yang mengakui. Dari situ kita bisa belajar bahwa balasan elegan yang paling kuat justru datang lewat tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Namun elegansi bukan berarti kita tidak boleh merasa sakit hati. Itu hal yang wajar. Kita manusia, punya perasaan. Merasa terluka karena diremehkan adalah hal alami.
Yang membedakan hanyalah bagaimana kita mengelola perasaan itu. Orang yang elegan tahu bagaimana mengubah sakit hati menjadi energi positif. Mereka tidak menekan rasa sakit itu hingga menjadi dendam, melainkan menjadikannya motivasi. Setiap kata meremehkan bisa diolah menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Dan ketika akhirnya sampai di tujuan, mereka bisa menoleh ke belakang sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, karena ucapanmu dulu, aku jadi lebih kuat." Balasan elegan juga bisa muncul dalam bentuk sikap santai yang tulus. Tidak semua hal harus dibawa serius. Kadang, ketika seseorang meremehkan kita, justru jawaban ringan bisa membuat situasi jadi lucu. Misalnya ada yang berkata, "Kamu kan gak mungkin bisa jadi pemimpin." Kita bisa menanggapi dengan senyum dan berkata, ya siapa tahu hidup suka kasih kejutan." Jawaban semacam ini bukan hanya elegan, tapi juga membuat kita terlihat punya jiwa besar. Orang yang tadinya berniat meremehkan bisa kehilangan arah karena tidak menemukan reaksi yang diharapkan. Ada kalanya pula, elegansi terlihat dari cara kita menolong orang yang dulu pernah meremehkan kita. Situasi ini sering terjadi dalam hidup. Dulu mereka menyepelekan, tapi kemudian suatu hari mereka justru membutuhkan bantuan kita. Orang yang tidak elegan mungkin akan berkata, "Ingat nggak dulu kamu ngomong apa? Sekarang butuh aku kan?" Tapi orang yang elegan memilih jalan berbeda. Mereka tetap membantu dengan tulus, tanpa mengungkit masa lalu. Balasan ini justru jauh lebih menyentuh. Sebab dengan begitu, kita menunjukkan bahwa kita bukan hanya lebih berhasil, tapi juga lebih dewasa. Membalas dengan elegan juga bisa berarti fokus pada pertumbuhan diri. Tidak peduli berapa banyak orang yang meremehkan, kita tetap sibuk memperbaiki diri. Kita membaca buku, belajar keterampilan baru, berusaha lebih disiplin, dan terus berkembang. Lama-kelamaan, hasil dari pertumbuhan itu akan terlihat dan semua komentar negatif akan terhapus dengan sendirinya. Elegan berarti tidak terjebak dalam pembuktian jangka pendek, tapi membangun diri untuk hasil jangka panjang. Satu hal penting lainnya adalah kesadaran bahwa tidak semua orang yang meremehkan itu jahat. Ada yang melakukannya karena ketidaktahuan. Mereka tidak paham betapa seriusnya usaha kita. Ada pula yang melakukannya karena terbiasa berpikir negatif, bukan semata ingin menyakiti. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mudah menjaga ketenangan. Karena pada akhirnya, mereka yang meremehkan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan penentu akhir hidup kita. Elegan adalah ketika kita bisa melihat mereka dengan mata penuh pengertian, bukan hanya dengan amarah. Dan perlu diingat juga, elegansi bukan sama dengan pasrah. Elegan bukan berarti kita diam saja ketika terus-menerus dijatuhkan. Ada saatnya kita perlu berdiri tegak dan berkata, "Cukup." Bedanya, kita menyampaikannya tanpa kebencian. Kita bisa tegas, tapi tetap menjaga nada dan sikap. Justru disitulah orang akan melihat bahwa kita tidak hanya kuat, tapi juga dewasa. Elegansi sejati adalah kemampuan untuk tegas tanpa kehilangan kelembutan dan lembut tanpa kehilangan ketegasan. Ketika kita membalas dengan elegan, sebenarnya kita sedang menjaga hati tetap bersih. Kita tidak menambahkan racun baru dengan membalas kebencian dengan kebencian. Kita memilih jalan yang lebih tenang, sehingga hati kita tetap ringan. Dan hati yang ringan adalah bekal untuk melangkah lebih jauh. Banyak orang gagal dalam hidup bukan karena mereka diremehkan, tapi karena mereka terus membawa beban dari ucapan orang lain. Orang yang elegan meletakkan beban itu di belakang, lalu terus berjalan ke depan. Jadi, elegansi itu soal pilihan. Setiap kali ada yang meremehkan, kita selalu dihadapkan pada dua pintu. Pintu reaksi cepat penuh emosi, atau pintu tenang yang penuh wibawa. Pilihan pertama memang terasa melegakan sesaat, tapi seringkali berujung pada penyesalan. Pilihan kedua mungkin butuh sabar lebih, tapi hasilnya jauh lebih indah. Orang lain bisa lupa apa yang dikatakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kita merespon. Dan respon yang elegan adalah warisan yang bisa melekat selamanya dalam pandangan orang lain. Jika kita renungkan lebih dalam, elegansi dalam membalas orang yang meremehkan sebenarnya adalah seni hidup. Bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tapi hasil dari latihan batin, kesabaran, dan pengalaman. Tidak semua orang bisa langsung bersikap elegan saat dihina. Ada yang butuh waktu,
Ada yang harus jatuh bangun dulu, bahkan ada yang baru bisa memahami maknanya setelah sering terluka oleh kata-kata orang. Tapi justru karena tidak mudah, sikap elegan itu begitu berharga. Ia seperti permata yang dibentuk dari tekanan waktu, semakin lama diasah, semakin bersinar. Mereka yang meremehkan kita seringkali datang dan pergi. Kadang mereka muncul dalam bentuk teman dekat, kadang orang asing, bahkan bisa jadi rekan kerja atau pasangan. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan meremehkan, tapi kita bisa selalu memilih bagaimana merespons. Disinilah perbedaan besar antara orang yang larut dalam emosi dan orang yang elegan. Orang yang larut dalam emosi akan mudah jatuh karena kata-kata tajam, sementara orang yang elegan menjadikan kata-kata itu sebagai batu loncatan. Elegansi membuat kita sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita buktikan kepada siapapun. Kalaupun kita bekerja keras, itu bukan untuk membungkam mulut orang yang meremehkan, tapi karena kita memang ingin menjadi versi terbaik dari diri kita. Kalaupun kita sukses, itu bukan untuk membalas hinaan masa lalu, melainkan sebagai hasil dari perjalanan panjang yang kita pilih dengan sadar. Dengan sudut pandang ini, kita tidak lagi merasa terbebani oleh komentar orang lain. Kita melangkah dengan tenang, seolah ucapan merendahkan hanyalah suara samar di kejauhan. Balasan elegan juga bisa menjadi cara kita menjaga kedamaian. Bayangkan kalau setiap kali diremehkan kita selalu marah dan membalas keras, hidup akan dipenuhi pertengkaran. Kita akan sibuk memikirkan siapa yang berkata apa, lalu sibuk mencari cara untuk membalas. Itu melelahkan. Tapi dengan elegansi, kita memilih jalan yang lebih sederhana, tersenyum, menanggapi seperlunya, lalu melanjutkan hidup. Hidup kita jadi lebih ringan, hati kita lebih damai, karena kenyataannya, kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemenangan kecil dalam perdebatan. Tidak jarang elegansi juga membuat kita terlihat lebih besar dari masalah. Orang yang suka meremehkan biasanya berharap kita jatuh atau setidaknya terlihat lemah. Tapi ketika mereka melihat kita tetap tenang, tetap percaya diri, dan bahkan tetap bisa bersikap baik, mereka akan sadar bahwa kita punya kualitas yang jauh lebih tinggi. Dari situlah lahir rasa hormat, bahkan kadang kagum. Elegansi menjadikan kita bukan hanya pemenang dalam situasi kecil, tapi pemenang dalam gambaran besar kehidupan. Namun satu hal penting yang perlu diingat, elegansi bukanlah topeng. Kita tidak berpura-pura tenang di luar, lalu di dalam hati menyimpan bara kebencian. Elegansi sejati adalah ketika hati kita benar-benar ikhlas. Kita sudah berdamai dengan ucapan yang merendahkan, sehingga respon elegan yang keluar benar-benar tulus. Dan untuk mencapai titik itu, kita perlu banyak berlatih. Kita perlu belajar melepaskan, belajar bersyukur, dan belajar melihat diri kita sendiri dengan penuh kasih. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri apa adanya, ucapan merendahkan dari orang lain tidak lagi punya kuasa. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya demi membalas orang-orang yang meremehkan. Kita punya banyak hal lebih besar untuk dikejar, mimpi, kebahagiaan, dan pertumbuhan diri. Elegansi adalah cara untuk memastikan bahwa kita tidak tersesat dalam kebisingan, melainkan terus berjalan di jalan yang kita pilih sendiri. Dan ketika suatu saat kita menoleh ke belakang, kita bisa tersenyum bangga karena kita tidak pernah jatuh ke dalam jebakan kebencian, melainkan memilih jalan yang lebih anggun. Balasan orang yang meremehkan dengan elegan bukan hanya soal mereka, tapi soal bagaimana kita ingin dikenang. Apakah kita ingin dikenang sebagai orang yang mudah terpancing, atau sebagai orang yang kuat, tenang, dan dewasa? Jawabannya ada di tangan kita. Setiap respon yang kita berikan hari ini akan membentuk citra diri kita esok. Maka pilihlah untuk elegan, karena pada akhirnya elegansi bukan hanya cara membalas tapi juga cara menjalani hidup. Dan mungkin di titik tertentu kita akan sadar bahwa balasan paling elegan bukanlah senyuman, bukan kata-kata halus, bahkan bukan juga pencapaian besar. Balasan paling elegan adalah ketika kita tidak lagi butuh membalas. Kita berjalan begitu jauh di jalan kita sendiri hingga suara meremehkan itu tidak lagi terdengar. Kita terlalu sibuk hidup bahagia, berkarya, dan tumbuh, sehingga komentar orang hanya jadi bayangan samar yang tidak lagi relevan. Itulah puncak elegansi, ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan kita sendiri adalah balasan terbaik untuk semua hinaan yang pernah ada.